Halo semua, kembali lagi bersama kami di Exciting Podcast. Nah, hari ini saya akan membawakan acara. Saya Vizina Bella bersama rekan saya Ardi Sipahutan. Nah, di podcast kali ini kita masih berada pada narasumber yang sama, yaitu Bang Iman Sembiring SPD. Halo. Ya, jadi gimana Bang? Sehat Bang? Sehat, kabar sehat. Jadi bagaimana Bang tentang ujian kompetisi piano yang kemarin? Kemarin kompetisinya berjalan dengan lancar, dengan baik. Ya, prosesnya dijalani dengan lancar semua sampai proses recordingnya. Perasaan Abang setelah mengikuti kompetisi itu seperti apa? Nah, tentu saja ya senang ya bisa ikut terlibat dalam kompetisi, kita bisa sama-sama berproses ya untuk meningkat gitu, artinya nge-push diri. Mungkin Abang punya persiapan lah pasti ya Bang sebelum mengikuti kompetisi. Gimana? Bisa Abang spill gitu kayak mana? Persiapannya tentu saja ini kan karena membawa nama kampus, jadi dosen menginformasikan ke aku, jadi ada nih kompetisi piano, mau ikut nggak? Ya tentu saja ikut kan. Prosesnya tentu saja kemarin kalau nggak salah 2 bulan sebelum dilaksanakan acara, 2 bulan prosesnya. Ya kita latihan, bukan hanya aku aja, jadi kami ada 3 tuh. Ada 3 orang, satu aku, satu lagi ada Istanbul 18, ada juga Istanbul 19. Nah, 3-3-nya kami ikut kompetisi piano yang diadakan oleh kampus UNES ya. UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Jadi selama Abang berlatih beberapa bulan, ada kendala atau kesulitan yang Abang Kendalanya pasti setiap kompetisi ya punya challenge-nya masing-masing ya dibilangnya. Karena kita sebut juga kendala, ya tentu saja nggak ada namanya kompetisi tanpa perjuangan ya, tanpa proses yang harus dijalani. Tentu saja prosesnya seperti latihan ya. Kalau kita kompetisi berbeda dengan kita melaksanakan ujian piano atau hanya sekedar latihan. Nah, kalau misalnya kita latihan 1 jam, kalau kompetisi diperbanyak sampai 4 jam tiap hari tanpa bolong, latihan terus ngulik bahan yang sama untuk dimainkan nanti di kompetisi. Itu saja sih kalau dari segi latihan ya. Terus yang kedua mental ini ya tentu saja berbeda saat kita melaksanakan ujian ya di depan dosen sama kompetisi yang akan ditonton oleh masyarakat ya, yang ditonton oleh jurinya sendiri dari berbagai macam negara ya, ada dari Singapura, Korea ya, jurinya dari Indonesia. Jadi kita standarnya bukan lagi standar orang Indonesia ya. Tentu saja kita bawa standarnya internasional lah. Nah, bagaimana kita menampilkan sebuah karya yang baik yang bisa ditonton oleh para penikmat musik yang ngerti musik. Tentu saja kendalanya itu saja sih, latihan dan mental. Berarti ini kompetisi internasional gitu ya Bang? Iya. Bukan nasional atau antar universitas saja gitu ya? Berarti memang harus kerja ekstra gitu ya Bang? Iya. Gimana kami yang masih cincin ini ya? Ya Bang ini udah ekstra banget. Nah, apa kompetisi ini bisa diikuti gitu Bang sama seluruh mahasiswa prodi musik? Atau di slot gitu Bang? Kompetisinya memang terbuka untuk umum ya, terbuka untuk umum. Cuman kuota yang didanai dari kampus Universitas Negeri Medan 3 orang yang piano. 3 orang. Ada satu lagi instrumen biola. Ya, ada 1 instrumen biola. 4 dari kami. Cuman anak pianonya ada 3. Berarti yang biola ini solo gitu ya Bang? Iya, solo juga. Selain kompetisi di kampus, ada kompetisi lain Bang yang mungkin Abang ikuti?
Ya sebenarnya ini bisa disebut apa ya, perdana ya kalau sama aku ya, karena ini juga pertama sekali juga kompetisi kan, karena biasanya ya sekedar main tampil di acara-acara pertemuan, acara-acara kampus, festivalnya main seperti itu saja. Ya, tentu saja beda ya kalau kita main festival acara, kita memainkan karya saja gitu. Tapi kalau kompetisi kita nggak cukup hanya memainkan, kita harus ngasihkan yang terbaik gitu ya, the best ya. Karena namanya kompetisi ya, ada seperti persaingan juga ya. Ya seperti itu ya. Dari awal abang memilih mayor piano ini berdasarkan keinginan abang atau dipilih dosen seperti kami kan bang? Banyak sekali kami yang mayornya itu direkomendasikan oleh dosen sehingga nggak sesuai dengan hati kami. Kalau abang sendiri gimana? Memang niat dari hati abang mayor piano kah atau direkomendasikan dosen? Ya kemarin tentu saja karena latar belakangku dari SMK Negeri 11 Medan, SNM, 3 tahun juga mayor piano ya. Pas masuk kuliah kampus ya memang Lanjut lah gitu ya bang. gitu kan, karena udah menguasai gitu. Jadi bang, kalau setelah mengikuti kompetisi piano ini, apa harapan abang ke depannya kepada kami atau kepada pianis-pianis lain yang ingin menjadi abang seperti abang? Iya, harapannya ini bagus ya, pertanyaan ini menarik sih ya. Harapannya pertama kita harus bisa nge-push ya. Ini salah satu juga pelajaran yang aku dapat juga ya dari kompetisi ini, berkaitan juga dengan harapan tadi kan. Kita para mahasiswa musik harus bisa nge-push ya, nge-push permainan kita, karena dengan cara kita ikut kompetisi kita bisa lebih berkembang lebih baik. Kalau kita hanya sekedar main, latihan, berjam-jam, nggak tahu tujuannya, orientasinya, kita ya gitu-gitu aja, mandet gitu aja. Hanya bisa bawakan karya, gue jago, keren, nggak selesai gitu aja. Nggak ada seperti apa ya, achievement ya, pencapaian yang bisa kita kenang gitu. Jadi harapannya ya mudah-mudahan ini nanti sering dibuat ya kompetisi ini, dan kampus mudah-mudahan terus membuka diri, terus merekrut mahasiswa-mahasiswa yang berpotensi. Ya harapannya seperti itu ya, sering diadakan kompetisi gitu. Ya, biar semuanya bisa seperti abang ya. Ya biar semuanya bisa ikut lah, ya bisa ikut, bisa menikmati, bisa berproses bersama-sama, bisa berkembang bersama-sama. Kita juga mesti nganggap gini sih, ada juga orang berpikir kompetisi ini jelek gitu ya. Berpikir apa sih kompetisi, padahal kompetisi itu tujuannya untuk apa ya, untuk mengembangkan diri, nge-push gitu kan. Jadi tujuannya seperti itu, mestinya harus sering diadakan saja sih kompetisi. Jadi kalau kompetisinya ini hadiahnya tertentu ada atau enggak bang? Atau hanya kompetisi biasa aja seperti itu? Ya pasti ada ya, namanya internasional ya. Iya. Internasional pasti ada hadiahnya, cuman sampai saat ini memang abang belum tahu Hadiahnya apa? Ya hadiahnya apa, karena memang pendaftarannya saja ya terbilang apa ya, terbilang ya cukup enggak pendaftarannya, fee pembayaran untuk pendaftaran lumayan juga lah bisa dibilang. Nggak mungkin nggak ada ya. Cuman harapanku sih apa ya, setelah aku bertanding ya itu tadi ya, mungkin pengalaman itu kan nggak bisa dibeli pakai uang ya, harus langsung dialami ya. Dirasakan euforianya, latihan capeknya harus dirasakan. Mungkin lebih ke situ sih orientasinya. Cuman kayak kami gitu bang, kayak di mahasiswa tahun 2020 ini kan bang, banyak kali yang malas gitu untuk latihan, sehingga untuk mengikuti kompetisi pun mungkin nggak punya mental atau fondasi mental yang kuat, udah terbiasa dengan bad habits yang malas untuk latihan. Udah gitu bang, ini kan abang udah pernah mengikuti kompetisi internasional, nah bisa disebut nanti sebagai musisi mungkin, atau bahkan kalau udah S2 komposer gitu kan bang. Kalau dari abang pribadi, abang lebih memilih menjadi musisi, pianis, atau menjadi seorang pendidik, baik dosen ataupun guru mungkin bang? Iya, kalau aku sendiri apa ya, dulu pas pertama kali belajar nggak ada sih berpikir aku mau jadi apa gitu ya. Ya aku penasaran aja, latihan, belajar, berkembang, suka sama musik.
ya suka sama musik klasik, lihat komposer, lihat musik yang baru, belajar gitu aja ya. Cuma semakin lama semakin kesini, semakin kita dewasa, semakin kita berumur, ya pasti ada orientasi ya kita nanti prospeknya apa ke depannya. Kalau aku pribadi sih lebih percaya diri sebagai apa ya, sebagai pengajar ya, teacher atau lecturer ya, atau dosen musik dan komposer ya. Karena ada beberapa karya yang sudah abang sendiri buat, karya untuk piano, komposer. Kemarin juga sempat berbuku musik. Jadi yang memang suka ya menciptakan musik ya. Suka menciptakan musik berarti lebih ke musisi dong bang, lebih ke komposer daripada pengajar kan bang. Ya tapi suka juga gitu, karena gini ya, kalau nggak tahu ya kita nggak bisa menyamakan semua orang ya. Kalau aku secara pribadi suka aja yang berdiskusi, bukan hanya bermainkan musik saja, tapi suka juga mendiskusikan musik dan menuliskan pengetahuan itu gitu. Ya, suka aja bidang menulis buku teori, suka aja gitu, takut apa. Mungkin Jadi kalau abang bisa menguasai keduanya gitu ya. Iya benar. Mengajar sembari menjadi musisi. Iya benar. Jadi ya apa ya, kita selain bisa bermain musik, kita juga bisa mengajar gitu sih. Kalau aku ya pribadi. Emang kalau udah hobi tuh mendalam ya bang ya. Karena ada juga kan yang masuk musik itu bukan hobi bang, berdasarkan keinginan orang tua gitu kan bang. Jadi ya agak susah didalami jadinya musik ini. Jadi kalau boleh abang kasih lah gitu saran kepada kami, karena kayak makin kesini kayak makin salah jurusan gitu bang. Kayak makin pening, rasanya pengen pindah jurusan atau ikut kampus merdeka gitu. Kampus merdeka. Biar bisa pindah jurusan kan bang, pindah kampus atau apalah gitu. Mungkin ada yang bisa abang kasih referensi untuk kami atau kayak nasihat abang lah untuk kami. Gimana supaya kedepannya akan lebih baik. Kita bisa meneladani abang, jadi abang kelak, menerus abang. Terlalu apa ya? Ya sebenarnya gini ya, ya memang kita mesti tahu juga ya alasan kita masuk gitu ya. Ada karena disuruh orang tua, ada karena suka. Tapi ada juga beberapa teman-teman abang sendiri yang kemarin ya dia ya ikut aja gitu, masuk musik aja nggak ada alasan. Tapi belajar terus ngikuti gitu. Nah ada orang juga dia memang dasar nggak niat dia memang benar-benar mengunci diri. Nah aku sering menggambarkan atau menganalogikan ini ya terkait dengan salah jurusan tadi ya, terkait dengan itu. Ibaratkanlah ya manusia itu kan nggak ada yang benar-benar ditetapkan atau di penjara satu bidang. Nggak ada yang memang terakhir kan dari perut kandungan ibu, dalam kepalanya contoh jadi apa ya bilangnya, jadi karyawan. Jadi mau masuk musik pun dia latihan berjam-jam nggak akan bisa karena ditakdirkan jadi karyawan kan nggak ada yang benar-benar di penjara bahwa dia nggak akan pernah bisa main musik gitu kan, nggak ada ya. Bang bebas menentukan. Iya. Gitu ya, bang. Dan salah satu juga ibaratkan meja lah contoh ya. Meja ini kan ada punya apa ya? Sisi. Iya punya sisi, punya luas ya, panjang kali lebar ya. Jadi ada luas nih. Kita sering mengotakkan keilmuan kita atau kapasitas kita. Oke, aku cuman di ranah ini, cuman di sini aja. Jadi yang lain nggak bisa aku. Padahal nggak ada yang batasi. Coba. Nah ini ukuran ini masih kecil ya, masih terbilang kecil. Sedangkan otak manusia, kapasitas kita, talenta kita tidak terhitung ya. Terhitung luas, macam-macam iya. Jadi kita jangan membatasi diri, jangan anggap aku salah jurusan gitu. Jangan anggap gitu. Abang juga punya teman yang dia juga cerdas. Kakak saya senior juga sih, dia bukan jurusan musik, dia masuk ke fisika kemarin dan dia dibilangnya dia salah jurusan dia. Cuman dia tamat cum laude dan dia jadi asdos juga ya, terbaik lah seangkatan dia, anak fisika. Dia sering juga sama abang mengenai perkuliahan dia. Adik gini kakak ini sebenarnya salah jurusan ya. Salah jurusan kok cum laude ya, bingung sendiri ya kok bisa gitu. Pasti kalau cum laude dia nggak mungkin salah jurusan ya kan? Iya benar, nggak mungkin salah jurusan ya. Cuman memang pada dasarnya cerdas kan bang. Iya, jadi makanya. bekerja otak dan fisiknya gitu bang. Jadi bisa cum laude. Kalau memang nggak ada niat gimana bang?
Ya apa ya, kalau nggak ada niat ini agak sulit ya, Nah, itu dia cara memecahkannya ya. kesalahan, Bang. Ya mungkin ini ya, cari inspirasi mungkin ya untuk persoalan itu jawabannya. Karena kita memang mesti ada yang kita lihat baru kita bisa terinspirasi ya, terinspire gitu ya. Nah, kalau kita lihat cerita-cerita sukses para CEO, founder ya, mereka pasti terinspirasi dari suatu hal yang mereka lihat. Dan kita musik mungkin itu juga. Kita ada seorang komposer, musisi senior yang bisa mempush kita. Ya mungkin itu juga ya, cari inspirasi kalau. Berarti kita harus tertarik gitu pada satu orang yang sukses gitu ya Bang. Iya. Untuk menjadikan diri kita sama seperti dia, membangun fondasi mental juga ya Bang. Bisa. Ada lagi gitu yang mau Abang tambahkan selain yang tadi Apa ya? terkait apapun boleh lah Bang, nggak harus tentang Vienna atau apapun lah. Ya mungkin itu aja ya pesannya. Yang mudah-mudahan ya dengan podcast ini, dengan ya, diskusi kita mengenai kompetisi perkuliahan tadi, yang mungkin semoga nanti yang nonton bisa terinspirasi juga ya. Sebenarnya aku sendiri pun masih biasa-biasa ya, masih aduh jauh kali, nggak ada apa-apa ya. Tapi yang penting yang mudah-mudahan bisa jadi inspirasi lah nanti sama yang nonton kan gitu ya. Karena kita juga punya standar, punya inspirasi, aku juga punya inspirasi ya. Jauh kali, mantap kali yang abang bayangkan, idolakan. Tapi mungkin mudah-mudahan podcast dan diskusi kita mengenai kompetisi, musik, perkuliahan bisa inspirasi yang lain. Ya, bisa berguna juga untuk teman-teman yang menonton. Baiklah, sekian dulu podcast kita hari ini. Terima kasih kepada narasumber kami Bang Iman karena telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya. Semoga Bang Iman sukses selalu, tetap dalam lindungan Tuhan, dan kiranya bersedialah untuk selalu membimbing kami supaya kami kelak bisa seperti Abang, hebatnya, pintarnya, suksesnya juga. Amin. Ya, jadi demikian podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Bang Iman. Semoga pesan dan kesan yang disampaikan oleh Bang Iman tadi dapat memotivasi kita semua. Salam Exciting Podcast. Sampai jumpa.